Ketika kapal-kapal asing datang, membawa harum, rempah, dan ancaman samar, Sriwijaya berdiri pada senja yang ragu. Apakah ia tetap menjadi cahaya yang memandu pelaut, atau menjadi api yang membakar jalur dagang di bawah cakrawala? Sutradara Yusuf. Asisten sutradara Fedina Emi Ayu Lestari. Komposer Daniel Arya Nugraha. Asisten komposer Arya Lubis. Koreografer Husna Nur Aziza dan Sela Faradila. Artistik Muhammad Khairul Fatikin. Asisten artistik Kristiano Akmal Arafena. Lighting Rizky Arinka Dwi Cahya. Make up Firda Anora Zafira. Busana Siti Nur Fitriati. Aktor Ikma, Lutfi, Alven, Radi, Faiz, Funta, Poppy, Lugas, Aldi, Fiu, Aif, Emi, Sukma, Kelvin, Kaizar, Indra, Angga, Flamel, Tia, Maila. Penari Sela, Nuna, Rike, Risma, Meli, Adela, dan Justin. Pemusik Daniel, Eka, Fandi, Afril, Arya, Ilmi, Ubaidillah, Fahim, Patrick, dan Ariel. Tim produksi Matumadi Production 2022.
sedih. Permisi Pak Duko. Ada apa? Pangeran Purnama telah tiba di kerajaan. Purnama Kelana. Silakan dipersilakan masuk ke Tuhan. Siap Pak Duko. Purnama Kelana. Kau tuh tak pandai ilmu tapi kau dah pandai buat ayahanda kangen, melebihi kangen ayahanda pada ibunda nakku. Semuanya aku senang niat karena rupanya putraku Purnama Kelana dah balik dari kepergiannya belajar ke Cina. Sebagai rasa syukurku, aku nak ngadoke pesta yang sangat besar hari ini. Silakan menikmati hari yang istimewa. Marilah, marilah. Putraku bernama Kelana. Sepeninggalan kau pergi ke Sino, dah banyak yang terjadi dalam kedatuan ini. Tentunya perubahan ke arah lebih baik kan ayahanda. Kalau perubahan lebih baik, aku ndak mungkin rindu sama kau putraku. Kedatuan ini dah nunggu kau dari lama. Aku siap membantu ayahanda. Bukan sekedar membantu, tapi lebih daripada itu. Apakah kau dah siap, nakku? Anakku bernama Kelana. Cak mana keadaan kau di negeri Cina? Apa kau senang? Luar biasa ibu. Negeri Cina gudangnya ilmu pengetahuan. Pertama kali kakiku nginjak di sana, kota ini rasanya tumpul. Aku jadi cawang bodoh bu. Tapi sekarang kau dah cak lagi sekarang. Demi amanah ayahanda dan ibunda,
Purnama meregut semua pengetahuan di sana. Meskipun nggak bisa semuanya, Bu. Oh iya, Bu. Di mana Awang Kencana? Aku nggak lihat dia di bangsa utama nih. Awang Kencana. Yo teluko. Karena kabin dengan dewek. Teluko? Teluko ngapa ya? Jalak, Mama. Cepat jenguk kakak kau dulu. Dia pelukan kau. Iya, Ibu. Purnama nak jenguk dia dulu. Semuanya. Siapkan putraku Purnama Kelana. Tempat yang paling nyaman dalam pidato Ani. Siap, Paduka. Marilah. Dang Wangi. Oh, Dang Wangi. Apa kau? Kau tak kangen sama aku. Surat terakhir aku tak kau balas. Maafnya aku, Dang Wangi. Sebelum aku kesini, aku sibuk ada di jalan urusan. Jarak dan waktu membentang sunyi, suaramu hadir di dalam mimpi, rindu berlayar di lautan sepi, sajak suratmu ku simpan dalam hati. Sudut waktu kian membiru, lemah diriku didera rindu, sudahi hendakmu wahai cintaku, beribu maaf untukmu kasihku. Meski jauh terpisah ruang kasih takkan hilang. Kelak tiba waktu bersama, cinta kita kan terbayar bahagia. Meski jauh terpisah ruang kasih ini takkan hilang. Telah tiba waktu bersama, cinta kita terbayar bahagia.
Dangwangi. Sebetulnya aku punya sesuatu buat kau. Ini Dangwangi. Ini buat kau. Aku juga punya sesuatu buat kamu. Bagus, Tian. Aku galak, Dangwangi. Kau pinter niat kalau buat kamu senang. Kawang. Apa mata kau, Pak? Kau apa-apa kan? Aku tak apa, Purnama. Semua dah jadi. Aku turut bersedih atas musibah yang menimpa kau. Tak ada yang perlu dibahas soal ini, Purnama. Cantik. Lama tak jenguk kau. Dah besar sekarang kau, Dan caknya kau dah ada. Siapa pilihan calon suami yang tepat buat kau? Tapi nak pilih calon suami itu, tentu yang bisa jaga kau dari perampok hutan Bukit Jerah itu. Dah galak. Aku nak menikah sama lanang terpelajar. Lanang satu kecinguan penakutnya, buyan dalam bercinta. Purnama, Kelan, kapan nak balik Cina? Caknyo, aku bakal menetap di sini. Aku ingin membantu ayahanda mengelola kedatuan ini. Aku menginginkan kerajaan Sriwijaya ini mendapatkan kejayaannya lagi. Orang-orang berdatangan ke sini untuk belajar dan berjaga. Betul itu, Purnama. Kita akan bangun lagi sekolah, perpustakaan, dan rumah untuk penyimpanan dokumen bersejarah. Iya, tepat seperti bayanganku, Dangwangi. Kak, cak mana menurut kau? Bagus, aku kata, Purnama. Tapi cak mana buat semua tu? Kalau Ki Goblek dan gerombolannya masih ada kat sini. Siapa Ki Goblek Dangwangi? Demi dewa. Mereka kejam sekali. Untuk saat adik ayahku dan doyok di lubek. Jadi ambek hati. Dan anaknya yang berumur 15 tahun dibunuh di depan ibu. Kak, kita harus cepat selamatkan kedatuan nih. Kau gunakan ilmu bela dirimu untuk melindungi orang kedatuan nih. Aku nak kumpul ke uang terpelajar untuk membangun pendidikan di sini. Kak, kelihatannya kau tidak suka yo. Aku penat, Purnama. Aku nak berehat. Kalaulah ada waktu lagi, aku bakal kesini. Kita akan bicara banyak. Gampanglah soal itu. Kau berehatlah dahulu. Kau pasti penat. Sebab perjalanan panjang cak itu. Berehat, Purnama. Berehat.
Sudahlah Purnama, biarkanlah Kak Awang. Lebih baik kau beristirahatlah saja. Iya udah Wangi. Aku membangun Dapontani dengan darah dan nyawa. Dan aku ingin yang memiliki gelar Daponta adalah orang yang bijak dan berwawasan tinggi. Ayahanda, aku juga menginginkan hal seperti itu. Aku menginginkan Sriwijayani mendapatkan kejayaannya lagi. Orang-orang berdatangan ke sini untuk belajar dan berdagang. Maka dari itu, putraku, tahta ini akan kuserahkan padamu. Tani, apa ayah? Bukankah Awang Kencana akan menjadi patihmu, dan kau akan menjadi Mahawangsa. Tak bisa jatuh. Aku tubuh aku nak jadi putra mahkota Awang Kencana. Aku menjadi patih mendampingi adikku Purnama Kelana. Purnama Kelana akan jadi Mahawangsa. Tapi ini tak adil. Ini keputusan seadil-adilnya demi kebaikan Ratu Ani. Kau paham tidak? Ampunkan hamba Paduka. Tapi baiknya, persoalan macam ini perlu kita bicarakan dengan semua pihak. Kita perlukan punggawa, penghulu raju, dan juga penasihat Datu Ani. benar Ayahanda? Sebagai Mahawangsa, Ayahanda juga harus mempertimbangkan semua pihak. Baiklah. Aku nak ngaduk ke perundingan. Ada semuanya. Kita jingok. Angin akan membawa kemana Datu Ani. Aku saja berharap Ayahanda lebih adil dan lebih bijak dari ini. Kemana Kencana? Kurang ajar. Semuanya tinggalkan aku sendiri.
tadi. Dah benar atau tidak? Mahawangsa, sebaiknya Mahawangsa meminta petunjuk kepada Sang Dewa. Semoga Sang Dewa memberikan petunjuk yang terbaik. Kalau itu yang Bapak katakan, tolong tinggalkan aku sendiri. Ya Dewa, aku ingin yang memiliki gelar Dapunta adalah orang yang bijak dan berwawasan tinggi ya Dewa. Jagalah Dio Dewa, lindungilah Dio. Kumohon ya Dewa, kumohon ya Dewa. Apa ini? Paduka, kenapa kau tak istirahat? Paduka. Paduka. Apa yang dah jadi? Awak kencana. Purnama. Aduh, apa lagi, Bunda? Ayahanda! Kalungni. Aku tahu siapa yang punya kalung ni, Bunda. Siapa dia? Siapa pelakunya? Bate! Cepat dan bawa dia ke sini sekarang juga. Baik. Ibunda Kajengok Dewa. Siapa sebenar yang punya kalung ni, Ibunda? Ayahanda. Bajingan! Ini kampungnya bernama! Hentikan awak. Purnama Kelana. Bukannya kalung ini punya kau. Ibu nuduh aku buat keji sama Ayahandaku Dewa. Cukup kau jawab iya. Apa tidak pertanyaan ibumu? Iyo. Itu kalung Purnama, Ibu. Kau dah melampau. Bajingan kau Purnama! Ini fitnah. Aku tidak membunuhnya. Ini fitnah. Bapak, apa hukumannya bila seseorang telah membunuh Mahawangsa? Ibu Ratu, hutang nyawa dibalas dengan nyawa. Demi dewa, aku tidak membunuhnya, Ibu. Hukum di kedatuan ini harus ditegakkan. Tapi karena kau adalah putraku, maka hukuman ditangguhkan hingga fajar ketiga.
Patih, pasukan Purnama di penjara. Perlakukan dia tetap sebagai putra mahkota. Laksanakan Sri Ratu. Ibu. Sesuai adat, putra mahkota akan dinobatkan jadi mahawangsa. Tapi kali ini aku akan mengubahnya. Sebelum 100 fajar, kekuatan kedatuan ini tetap berada di tangan Sri Ratu. Tapi tuanku, dianggap menyalahi adat oleh penasihat kedatuan. Adat tak selamanya bisa memecahkan persoalan macam ini. Oh, Dewata. Berikan hambamu ini petunjuk. Bahwasanya semuanya ini tidak benar. Bapak Tabib! Bapak Tabib! Bapak Tabib! Bapak Tabib! Kamu Ada apa ini? aku nak ketemu dengan Sri Ratu Kalimayang. Prajurit, cepat pergi dari sini. Tapi Bapak, Sudah, pergi. Sebenarnya keadaan seperti ini sudah aku baca 6 bulan yang lalu. Bahwa Purnama Kelana telah dijebak. Dan seseorang telah menginginkan tahtanya. aku juga ngiroca itu. Mangkonyo. Aku nak ketemu dengan Sri Ratu Kalimayang. Cuma, aku sangat tahu karakter permaisuri Mahawangsa. Cuma dengan ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Purnama Kelana. Bawa cairan ini dan minumkan cairan itu ke Purnama Kelana. Cairan itu akan membuat jantungnya berhenti selama 4 jam. Dan orang-orang akan mengira bahwa Purnama Kelana telah mati. Dan ketika penyucian mayatnya, aku akan berganti mayat yang mirip dengan dia. Dengan cakti, rencana kita untuk menyelamatkan Purnama Kelana dapat berhasil. Baik Bapak. Kalian jangan buang-buang waktu. Cepat kalian pergi ke pusat kedatuan Yavadipa. Bawa suratan ini Purnama Kelana. Semoga sang dewa melindungi. Bapak. Cakti rencana kita sudah ditahu. Cepat bersembunyi. Rencana yang sempurna, Bapak. Bapak dipilih dewa. Jadi orang bijak. Ngapa nak pilih berlaku makar, Cak ni? Apa yang aku lakukan sudah semestinya. Satu. Oh, satu, Bapak. Jadi nak nyelamat ke Purnama Kelana. Adikku. Yang juga membunuh raja. Ya suatu kebajikan, Bapak. Ngapa masih nak berdusta, Bapak? Orang
cak kau batas mati. Apa nak bergetar bapa? Takut? Kerana kau ulama. Penjara dah cukup nak hukum kau. Semua kebenaran akan terungkap. Awang Kencana. Sayangnya kebenaran itu akan temui ajal dia. Keluar kau Purnama. Aku tahu kau ada kat sini. Ngapa masih nak bersembunyi? Dah galak keluar. Baiklah kalau cak tu. Kalau macam ni, aku yang akan cari kau Purnama. Ya. Kalau di mana? Anak baik. Apa lagi? Kejar dia! Kau tahu dia? Apa akibat lampon? Kau urus tabib ni. Mano? Mano dia? Maafkan hamba tuan. Tapi hamba kehilangan dia. Dah! Kau patek. Tak nak kejar pangeran Cadio. Betina Cadio. Kau tak bisa. Kau tahu dewe akibatnya. Balikkan ke tuan.
Bre. Amri. Kau jingok mana tak? Kat sini. Dari tadi aku nih dak jingok dia kemana. Tato dia nak berlatih dengan aku kat sini. Berlatih? Berlatih apa lah, Cik Bre? Iyalah. Dia nak berlatih aku. Berlatih dengan diriku di sini. Berlatih bersilik. Bersilik? Iyalah. Kenapa? Yaya. Kau jingok mana tak kat sini? Apa pula maluang? Kita bertiga kat sini berlatih menari, Jo. Betul tu. Aduh. Tak mana kalian nih ikut aku berlatih kat sini. Kita? Iyalah, siapa lagi? Kita ni perempuan, Cik Bre. Macam mana kita bisa bersilik? Perempuan apa? Meskipun kita ni perempuan, ya, kita pun harus berlatih bersilik. Kalau ada yang melawan kita tumbuk semua. Asik. Macam itulah kawan-kawan. Dah, ayo. Ame, Laila, dan Yaya ikut aku. Malas lah, Cik Bre. Tak bisa. Apalah. Ngapain? Mau berlatih lagi? Jangan sok pandai. Aku tidak bisa bersilik. Dah. Ikut aku. Alah. Buka kakinya. Ayo, yang tegas, sejajar. Kau yang betul. Kau maju ikut aku sini. Nah. Apa pula aku? Iyo, ikut dah. Buka sejajar. Sejajar? Yo. Ayo Ame, betul-betul kau. Udahlah. Ayo, yang betul lah kau. Susah kali lah. Ya. Buka kakinya. Ini 1. 2. Ayo 2 yang betul, bukan gini. 3. 4 depan. 5 tendang. Nah, coba kita bersama-sama. 1. Yang betul kau, Amai. Tak tengok aku, tengok. 1. Ayolah. Ayo betul-betul 1. 2. 2 macam tu. 2 depan. 3. Yo. Buka. 4 macam mana? Bukan macam tu. Gimana tuh? Jangan lembek-lembek. Abis ini 2. 3-nya angkat. 5-nya depan. Salah. 4 lah, Jumbre. Jumbre, cepatlah Jumbre. Apa sih? Iya, aku lupa. Dah. Ayo. Ini berapa tadi aku lupa? 3. Yo, 3. 4. 5 tendang, Kurang ajar kau. Jumbre, udah capek kau. Sudah lanjut, Bre. Kita menari. Cari malu tak ada. Aku nih maunya menari, lanjut. 1. Berlindung. Belakang aku. 3. Islam. 4. Siapa kau? Dia pula itu maluan. Aku mau pulang. Tunggu. Siapa kau kat sini? Namaku Miau Liuang. Dipanggil Asmiranda. Tak ada lah di sini Asmiranda. Di sini ada. Kau tak kenal aku. Tengok rupaku. Tengok. Macam bekantan dia. Tengok. Apa itu hitam-hitam? Maluang. Kau kau nak berlatih dengan aku. Ayolah berlatih. Sabarlah nih. Sombong kali kau nih. Kau budak perempuan nak belajar bersilik. Iyalah. Bersilik. Kenapa? Tak
ada ya. Tak ada sejarahnya. Ceritanya para budak perempuan nak bersilik macam jantan. Tak ada ceritanya. Apalagi kayak engkau. Kenapa kau? Remeh-remeh kali rupanya nih. Kecil kurus. Tak terawat. Kurang emakan. Tengok dada engkau. Oh nih, jangan remeh-remeh pula. Memang tak ada sejarahnya perempuan nak bersilik. Kau nih banyak omong. Janganlah tengok aku. Ini kekuatan aku. Ayo, tengok yang betul-betul kau nih. Coba. Hei, apa pula tuh? Bagus kan? Bagus kali lah. Spektakuler. Coba kau meluang. Macam bekantan kau tengok. Jika engkau ya kalian semua para betina nak melihat silik yang sesungguhnya, lelaki yang sesungguhnya. Lelaki senang perempuan. Mana ada lelaki macam ni? Jantan tak ada lah yang bermerah-merah itu di pipi. Apa pula itu? Keturunan Tionghoa. Kan maksudnya Miao Liu Ang. Ya, karena memang di mana ini tempatnya? Di hutan. Bodat. Udah. Bodat. Kau perempuan tak cocok bersilik. Kayak engkau. Lihat tadi kayak bekantan binatang. Macam-macam. Coba. Jika engkau ya lihat aku akan bersilik dengan jurus yang sesungguhnya. Kasih jelas lagi gitu. Jangan berlatih kau nih. Jurus? Iyalah. Jurus pula. Ember. Kasih tunjuk. Nah, jurus apa? Aku bisa semua jurus. Aku mendalami semua jurus yang aku pelajari dari tuanku Babah. Jurus angin. No. Jurus putar bumi. Boleh. Tengok. Wait, apa pula? Itu je. Berita Ali. Itu je. Oh. What's up? Look at me. Oh my god. Okay. I need attention. Lama. Oke. Ayo cepat. Memutar bumi. Yo. Ada lagi. Jurus menghantam bumi tanpa tangan, tanpa kaki. Macam mana tuh? Belajar. Binatang memang kau ya. Udah. Hey. Wow. Tapi sudah dia. Look at me. Ambil. Satu. Dua. Tiga. Empat. Siap. Dapat menghantam bumi tanpa tangan. Tak baik. Kejam. Tak bagus. Sini macam apa? Daripada engkau. Lebih jantan cutbre daripada engkau. Yolah, aku lah ini yang paling jantan. Aku tak salah dengar. Siapa itu? Cutbre. Hei Cuk. Cutbre, bukan Cuk. Cuk kan Cuk bre. Dan tadi engkau ya. Lantang mulut kau lantang. Jika engkau benar bisa bersilik, lawan aku. Kasih padaku Cutbre. Tak akan bisa. Oh berani, aku berani. Ayo putar dulu. Putar, bukan motion ini. Melawan kau macam bekantan kecil kurus. Dah. Apa pula tuh? Jurus apa takutnya aku ni? Diam kau. Berani kau rupanya maluan. Hati-hati kau Cutbre. Tolong kau diam pula lah ni kawan-kawan aku.
Cemano. Kau. Roger kau. Yes. Tak sogok. Pening balokku. Bodat. Peningnya. Cemano? Kalak engkau. Tak sogok. Ya. Tolong aku kepala, oi. Aduh, Kau ngapa Maluang? aduh. Tak tujuh. Jangan keluarku. Kau ni apa Maluang, ha? Kejap. Lelah. Kau dah apa? Aku pening je. Kenapa bisa begitu? Lemah kali sekali Cubre. Aku putar-putar bumi sama Maluang ini. Memang tak pantas. Sudah ku cakap, sudah ku bilang, tak ada sejarahnya. Para betina macam engkau ni ya, nak bersilik, nak belajar silik, jadi bersilik. Tak ada. Burung kau ni. Sudahlah, Cubre, sudahlah. Kau hanya berani dengan Cubre je. Ayo balik. Dengan engkau, Kasih tunjuk engkau. ini. Kita tengok, kita support dia. Lawanlah aku Maluang. Baik, Kemana lagi? Derang. Kamu yakin dengan keputusan Yo, ini? Mali ni. Baik, Mali ni. Kau hanya berani dengan Cubre. Dia masih kecil Maluang. kau tunggu situ dulu. Ngapa nak tunggu? Tunggu. Nak ritual. Tak berani awak lawan dia. Awak berani kan? Kau diam dulu. Kau diam ya. Tak berani tu rupanya kau. Diam dulu. Biar dia beritual. Baik. Sudah. Jika betina nak jantan tak pantaslah, tak serik. Betina lawan betina. Ayo. Kau Maluang. Ayo. Kau ni lama kali hujan, Maluang. Ayo. Lawan aku lah Maluang. Kau jangan bersenang-senang dulu. Kau melawan Maluang begitu saja. Penat kan? Aku tadi ditipu sama dia. Kau perlu berlatih lah Cubre. Sudahlah, kalian bertiga cepat pulang. Waktu sudah mulai petang. Nanti selesai. Sudahlah, Cubre. Duluan deh. Apa? Kau pun begitu. Jangan suka memaksakan diri. Aku tak maksa diri. Aku nak berlatih, Jo. Sudahlah Cubre, pulanglah. Dah lah, sekali lagi nih ya. Pulang. Sekali, Jo. Pulang. Sekali, Jo. Pulang. Baiklah. Sekali, Jo, rupanya boleh. 1, Sekali. 2, Sekali. 3, Kali ini baik. Cukup memenangkan. Penat kali aku. Siapa dia? Hati-hati sama orang asing kali ini. Sru, dari pakaian yang dia pakai, dia dari kaum Brahmana, Sru. Belum pernah aku lihat Brahmana berwajah tampan seperti dia. Dia terluka. Acaknya dia berlari semalaman. Indah. Aku tidak membunuhnya. Indah.
Apa nih? Tidak membunuh. Entahlah Bapak. Dia tiba-tiba datang dari mana? Benarkah itu Malini? Oh Bapak. Tapi dari pakaian yang dia pakai, acaknya dia dari kaum mana? Kurang ajar. Ngapa pula, Sru? Apa Sru? Tapi kau bajingan rupanya. Malini! Ngapa Malini? Dia adalah anak dari Mahawangsa Dapunta. Tidak sepantasnya dia hidup di sini, Bu. Jadi, biarkan aku menyerang dia. Malini! Apa, Bapak? Jika benar dia adalah anak dari Mahawangsa Dapunta, tidak ada yang boleh menyentuh kulit anak ini kecuali aku. Dia ada di sini. Itu karena aku. Jika dia adalah seorang pengacau dan mata-mata, 100 penduduk di sini akan mengutukku. Malini! Hah? Sebelum dia dapat mengacau, aku akan terlebih dahulu melumat dia, Malini. Kenapa kau bisa sampai sini? Apa Awang Kencana yang menyuruhmu? Tidak bisa bicara kau rupanya. Sudahlah Ki, bunuh saja dia. Jawab aku. Kenapa kau bisa sampai sini? Hei! Jangan perlakukan aku seperti abdimu! Ayo bunuh aku. Apalagi yang kau tunggu? Kau Awang Kencana sama bayi binatang. Jangan pura-pura memusuhi kedatuan. Aku tahu akal bulus dari para pejabat. Ayahmu dulu sama baik memfitnahku untuk menaik kekuasaannya. Ayo, tunggu apa lagi? Bunuh aku. Biar aku saja membereskannya. Malini, kita dengar dulu apa mau dia, Malini. Kita nak tunggu apa, Bapak? Jelas di surat itu tertera bahwa dia adalah anak dari Mahawangsa Dapunta. Ya, sudah, Pak. Kalian bukan cuma kejam, tapi buyar dan sok pintar. Aku memang putra Mahawangsa, tapi aku bukan putra mahkota. Hari itu, ayah memberikan tahtanya kepadaku. Namun, dari berikutnya, ia mati dibunuh. Aku yang dituduh. Aku curiga Awang Kencana adalah pelakunya. Aku ambil saja dihukum pancung. Untung saja diselamatkan oleh tabib. Aku dilarikan ke hutan. Ketika aku tahu aku diselamatkan dan harus hidup dengan uang tak kalian, lebih baik aku mati bunuh diri. Ada saja. Bawa dia, Malini. Lepaskan. Kalau benar apa yang dia katakan, kita bisa manfaatkan dia. Bapak. Ikut aku. Sudahlah, Ki. Udah aku bilang, tidak perlu menilai tinggi diri kita. Jadi terantui sendiri kan.
Perampok tetaplah perampok, Ki. Hei, diamlah Su. Sok tahu kau. Mau sampai kapan kita hidup begini, Ki? 30 tahun. Sejak Malini masih bayi, kita hidup tak pasti. Berpindah, menyergap, dan disergap. Hei, jangan menggurui aku. Awang Kencana sebentar lagi naik tahta. Dia akan menaklukkan musuhnya, Ki. Ingat, menaklukkan, bukan hanya membunuh. Masa depan anak-anak kita jadi budak Awang Kencana. Aku tidak sudi. Tidak sudi sampai 30 fajar ke depan. Kalau kau hanya seperti Diam ini. atau kupenggal kepala kau, Su. Jangan kau kira 100 penduduk masih setia padamu. Di antara mereka sudah jadi tikus-tikus. Bukan hanya taruh hitam, lebih banyak. Apa Bapak? Tidak apa Malini. Cak mana keadaan budak tu? Dia sudah tertidur. Mungkin dia terlalu kelelahan karena berlari semalam. Oh dewa, kenapa keadaan Haji Matam ni? Sudahlah Kabar. Jangan terlalu dipikirkan. Baiknya, Bapak sekarang istirahat ya. Silakan. Kau benar Malini. Betapa jauh kapal berlayar dari Tlaga Batu hingga ke Cino. Walaupun sudah pergi bersaung, tak ada salahnya tetap mencintai.
menjadikan Awang Kencana menjadi mawangsa. Hei, kau kira kita nih jema-jema yang harus kekuasaan? Kalian tidak tahu. Awang Kencana manusia licik. Ia menggunakan semua cara untuk mewujudkan keinginannya. Ia juga bisa menghancurkan kalian. Alah, udahlah. Kita udah biasa menghadapi tentara kedatuan. Mereka tidak berkutik depan kita. Ya, benar kaya dikatakan Sudija. Lagi pula kakak, Awang Kencana kan putra mahkota. Jadi, sudah sepantasnya dia menjadi dapunta. Sudah kabar, jangan bawa-bawa kami dalam ambisimu semata. Kalian tidak tahu, Awang Kencana punya hubungan khusus dengan warga Cina. Maka dari itu, ayah tak memberikan tahtanya kepadanya. Jika tahta itu diberikan kepadanya, ia bisa berbuat semena-mena, membuka jalur perdagangan, dan juga membangun benteng pertahanan di sini. Kita kan punya pistol. Yang kerajaan-kerajaan pun tak punya. Ya. Betul tak tuh? Pistol macam tuh biasa digunakan tentara berpangkat rendah. Mereka punya senjata yang lebih besar. Sekali hempas, 10 uang bisa meninggal. Ayo kita harus cepat bergerak. Ya, kau benar. Mau apa ini? Sekarang aku nak periksa orang yang bertugas pada hari ini. Kenapa belum ada laporan? Ya Bapak. Ki, pasukan kita ada yang terkena ledakan dari kerajaan. Apa? Bawa aku sekarang. Aku tak takut. Aku tak takut. Ayo ke sana. Ayo ke sana. Aku ingin ke sana. Apa kataku? Aku ingin ikut. Aku tidak akan kabur. Betapa jauh kapal belayar dari Telaga Batu hingga ke Cino. Walaupun sudah pergi bersaukan, tak ada salahnya tetap mencintai. Baru kali ini aku melihat anak perempuanku terkesima. Hati seseorang memang tidak ada yang tahu Malini, kecuali dari diri dia dan atas seizin alam. Aku pun begitu Malini. Purnama, rupanya aku salah menilai kau. Kabar benar. Pasukan kedatuan telah semakin kuat. Dan mulai sekarang, pendapat Ka'bah akan kami dengarkan. Setelah ini, para penduduk akan berkumpul.
Kau bantulah aku, Purnama. Para penduduk, sini berkumpul. Ini adalah keadaan genting. Pasukan Kedatuan telah semakin kuat. Apa pendapat kau, Purnama? Jika kita mengandalkan senjata kita ini saja, tidak akan mampu melawan pasukan Kedatuan. Jadi, maksudmu senjata kita tidak mampu untuk melawan Kencana? Ya, nah, kita harus gunakan siasat. Siasat seperti apa? Siasat seperti ini. Pedang adalah pusaka yang
juga kami jaga. Pedang ini sudah punah. Di mana kalian menyimpannya? Itu tetap menjadi rahasia, Kaba. Kami menyimpannya dari pergusurannya ayah melaku. Di sini kami bukan hanya menyimpan pusaka saja, tapi kami juga berlatih menari, bersyair, ya, untuk mewariskan tradisi Sriwijaya. Andai saja semua wanita di sini berpikir seperti engkau, pasti tidak akan anak muda di sini menjadi perampok, Malini. Kita tidak ada pilihan lain, Kaba. Kami di sini hanya bertahan dari gusuran. Aku pun tak tahu sampai kapan kita akan bertahan. Kita sendiri yang harus berubahnya, Malini. Kita bisa berusaha. Kita sering berusaha. Tapi apa daya? Tenaga kita hanya sedikit dan hanya mampu untuk bertahan, Kaba. Jangan putus asa, Malini. Malini! Ibunda! Ibu. Kenapa Ibunda? Bapak! Ibunda, Bapak! Apa Malini? Bunuh! Apa yang jadi bunuh? Mereka tahu siasat kita, Malini. Abu bunuh. Ada pengkhianat di belakangmu, Bapak. Pengkhianat di belakangku. Siapa bunuh? Katakan. Siapa pengkhianat itu bunuh? Siapa kau sebenarnya bernama? Malini. Siapa kau? Bunuh! Apa maksud kau? Malini! Bunuh kau, Malini! Bunuh! Siasat ini adalah rencana kau, Nurah. Apa yang kau lakukan, Nurama? Goblek. Kenapa Nisu? Dah aku bilang dari dulu, Ki. Ambisimu membuat orang tidak puas. Ya, aku tahu, Bapak. Ternyata kau yang membunuh ibunya sendiri. Malini! Sabun tuh. Taruh hitam. Selamat tinggal, Paman. Dan sampai juga jumpa lagi di akhirat. Kali ini, bawa punduk kau dan selamatkan semua orang. Bajingan jangan hitam. Menyerahlah. Mahawang Sawang Kencana akan melindungi kalian. Lontar-lontar sejarah, syair-syair akan aman di tangan dia. Arwita. Sekarang giliran. Ajar digoblek.
Ini kerja yang aku nak. Awal kejar. Semua tugas sudah aku selesaikan. Lalu bagaimana dengan bayarannya? Bayaran? Aku sampai terlupa soal bayaran itu. Tapi aku tepat janji. Patih, beri bayaran yang dia nak. Waktunya balik, Kang Datuk. Dah, balik. Jangan tinggalkan hal ini, Bapak. Bapak. Aku berjanji, Bapak. Kematian kalian tidak akan sia-sia. Maafkan aku, Bapak. Malini, apa yang kau lakukan? Kita sudah tak punya siapa-siapa lagi, Malini. Tidak, Bapak. Kau salah. Aku masih punya wanita-wanita penari itu. Wanita-wanita penari itu. Mereka bukan hanya penari, kamu. Mereka ibu, mereka anak dan juga kakak-kakak dari orang tua mati ini. Ternyata aku salah menilai perempuan seperti kalian. Tidak, Bapak. Kau tidak pernah salah. Kau hanya lupa bahwa perempuan juga punya dendam. Aku di sini bukan untuk tahta. Aku di sini untuk membela siapa yang patut kita bela, Malini. Terima kasih benar. Tapi di saat perempuan-perempuan ini yang akan membalaskan dendam. Perempuan-perempuan ini yang akan mewarisi tradisi Sriwijaya. Perempuan-perempuan
bodohku. Dah, maling. Biar aku saja. Silakan. Hei! Satu jam. Hasil didikanmu Malini. Belum seberapa. Jadi mau jumlah. Rasakan. Juta. Sudah. Jumlah. Ke belakang. Juta. Kau yang membunuh warga-warga di kampung. Lawan bukan Jumlah. Dia masih kanak-kanak. Sekarang kau tahu. Kau tahu siapa yang akan kau lawan. Rasakan. Mati kau Juta. Ada satu je kemampuan, ha? Mati kau Juta. Papa, dibunuh jantung untuk membalaskan dendam atas kematian kalian. Awang, matilah kau Awang! Apa yang terjadi? Ada apa yang telah terjadi? Aku juga tak tahu, Surat. Nama, Heboh. nama. Sebaiknya Surat melindungi. Apa mau Pangeran Purnama? Paman Sawu. Aku tidak bersalah, Paman Sawu. Tapi maaf, hukum di Dantani harus ditegakkan. Maafkan aku, Pak. Hentikan mati. Ibu, Maafkan Bunda, Nak. Pati, dia udah bersalah. Dia udah boleh dihukum. Apa buktinya bahwa dia tak bersalah? Bukti seperti apa yang kau perlukan? Setidaknya ada bukti yang menguatkan bahwa dia bukan pembunuh Mawangsa. kalau cak itu aku yang muatkan. Ini semua sudah suratan dari sang dewa. Mari kita bersama-sama membela mana yang patut kita bela. Baiklah kalau Cak. Siratu, izinkan aku membereskan yang di luar. Baiklah. Bunda, maafkan aku. Maafkan Bunda. Bunda mah, adikku udah boleh. Ataupun bunuh Rajo.
boleh. Baik kau cepat Purnama. Bunuh aku sebelum aku rebut tahta aku. Indah. Indah akan aku melawanmu. Asal kau mau mengaku bahwa kau yang sudah membunuh ayahanda. Diam! Kau ni nak ngapa sekarang Purnama? Pedang ni yang akan taklukkan musuh kita. Kau punya? Tak. Bila kau nak sangat jadi penguasa, kau kena punya ni Purnama. Hentikan awak. Ini yang ibu takutkan dari dulu. Jikalau kau jadi mahawangsa, kau, pedang, dan pasukanmu akan berbuat semena-mena. Ibunda dan ayahanda hanya jaga akan kemampuan aku. Ada satu hal yang bunda kena tahu. Negara tanpa senjata cuma jadi pecundang ibunda. Tapi ingatlah awak, dahulu darah, nyawa dan pengkhianatan melumuri tata ayahandamu. Itu yang tak dikehendaki ayahandamu. Kaget dengan mewarisnya. Jika yang dipikirkan hanya senjata, kau terlalu percaya dengan kemampuanmu sehingga menutup kesadaranmu awak. Cuma ada satu raja kat kedatuan ni, ibunda. Dan ia orang yang berani, kuat, dan ia yang punya pasukan. Aku ibunda, aku. Baik kau tunduk sekarang Purnama. Aku akan beri kau ampun. Tunduk Purnama. Kalau aku tunduk kepadamu, apa kau berjanji kau akan menjaga ibuku? Kau akan jingoknya dewek nanti. Baiklah. Baiklah kalau itu maumu. Purnama, jangan dengarkan apa kata dia. Bangkitlah Purnama. Purnama Kelana. Kau ni jangan betina besar. Nurut apa kata aku? Hentikan awak. Dia hanya duka. Dahlah ibunda. Aku cuma nak tunjuk aja macam mana cara jadi lanang. Jangan lampai kau betina. Baik kau cepat Purnama. Bunuh aku dan pilih. Kat sini. 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 Kat mana Purnama? Pilih. Bunuh. Tidak akan aku membalasmu. Asal kau mau mengaku bahwa kau yang sudah membunuh ayahanda. Awak, Purnama. Dah pandai nak main kato-kato sekarang Purnama. Hentikan. Kalian bersaudara. Sudah seharusnya kedatuan ini kalian pimpin bersama. Tak ibunda. Mari sini Purnama. Cuma ada satu raja kat kedatuan ni. Dan sekarang ia masai Purnama Kelana. Harus dihormati. Kamu buat saya ini bunda. Sakit.
Maafkan Bundun aku. Jika malam ini aku harus memilih, aku lebih memilih mempertahankan kerajaan daripada ketenanganku sendiri. Tahta bukan hanya warisan leluhur, dia adalah janji bahwa rakyat tidak dibiarkan hidup dalam ketakutan. Hanya karena bangsawan itu ingin bermain catur dengan negara. Tidak hanya istrimu, aku penentu arah, menjaga legitimasi, dan aku perempuan yang tidak akan membiarkan tanah ini runtuh hanya karena lelaki di sekelilingmu merasa mereka satu-satunya yang layak memegang kendali. Jika saja kursi ini dapat bicara, ya pasti lelah. Ya lelah diduduki oleh orang-orang yang hanya memikirkan nama mereka sendiri. Kerajaan ini bukan milik mereka. Dan mereka akan mengingatnya walau dengan keadaan yang tidak pernah mereka harapkan. Dahulu tatkala Sriwijaya masih tegak bertata, seluruh negeri di bawah aku merunduk pada sebagainya, membawa rempah, emas, dengan bahasa yang manis di lidah. Aku Malini, putri dari darah yang setia, pernah menari di balai megah istana. Tapi kini gending seperti kehilangan roh yang kehilangan tubuhnya. Tiada suara, tiada bunyi yang menyapa telinga. Hanya tersisa desir angin yang meratap menyebut nama Sriwijaya dengan suara yang terpendam. Wahai tanahku yang mulia, jika engkau masih mengalir di darah kami, izinkan kami menjadi suara. Biarkan lidah ini menyanyi dengan menyebut nama Sriwijaya. Biarkan tubuh ini menari dengan kendi yang suci. Meskipun kami mati esok hari, setidaknya suara kami abadi menyapa seluruh anak negeri yang mulai lupa diri.
Baik, inilah tadi persembahan dari Gending Sriwijaya. Saya Rafli Wisnu dan rekan saya Nanda Nuria. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di epilog tahun depan. Terima kasih.